Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Petani Happy. Nah, di depan kali ini saya akan mereview jenis terong ungu yang buahnya bertandan ya, ataupun bergerombol. Nah, ini ada dari Bintang Asia dengan mereknya Antik F1. Dari Panah Merah adalah Jata F1 dan Cap Mutiara Bumi dengan Nazmi F1. Nah, saya sengaja ya ingin mencoba jenis terong yang dompolan ataupun terong jenis bertandan ataupun bergerombol ya, dengan sengaja beberapa jenis yang berbeda. Nah, sebetulnya di pasaran ini hanya ada beberapa jenis terong dompolan ya, ataupun terong bertandan. Ini dari Bintang Asia, ada Antik F1. Ini kemasannya 5 gram ya. Nah, Antik F1 tuh keluaran nih surat Kementan ya, 2018 bulan 9. Nah, ini masih baru-baru lah ya. Nah, terong gelap mengkilap ukuran 25 kali 5 cm, keras, tak simpan panen, usia 55 sampai 60 hari setelah tanam. Nah, hasil produksinya 60 sampai 70 ton per hektar. Nah, ini sangat tinggi ya jika dibandingkan dengan terong yang biasa atau terong pada umumnya yang satu buah ya. Nah, toleran layu bakteri, cocok ditanam di dataran rendah dan menengah. Nah, ini dari Antik ya. Ini harganya paling murah ya dari semua jenis terong ungu bertandan. Dari semua jenis yang ada di pasaran, Antik ini adalah yang paling murah ya. Ini 5 gram saya beli harganya 25.000 ya. Sangat murah lah pada kelasnya ya. Nah, sedangkan saya juga ini kan beli yang non hibrida atau yang hibridanya cuman harganya 20.000 dengan kemasan 10 gram ya. Potensi hasilnya ini bisa dilihat tuh 21 sampai 25 ton. Berarti sangat jauh ya. Kurang lebih 2 kali lipatnya ya lebih. Kelebihannya Antik ini, jadi kalau satu kali berbunga ini bisa menghasilkan 3 sampai 4 ya, paling sedikitnya 2 lah ya, paling banyak 4 tandan atau 4 buah ya. Nah, jadi inilah yang bisa menghasilkan panenan sangat tinggi. Nah, selanjutnya ini ada dari Cap Mutiara Bumi ya. Nah, ini Cap Mutiara Bumi, PT-nya adalah Prabu Agromandiri ya. Nah, ini bertempat atau lokasinya di Purwakarta, Jawa Barat ya. Itu Jalan Irigasi nomor 3 Sukamulya, Cisereh. Nah, Nazmi ini harganya saya beli itu 38.000 ya. 38.000 Cap Mutiara Bumi. Tipe buah bertandan terong ungu panjang ya. Nah, Cap Mutiara Bumi punya ini ya, satu-satunya yang terong bertandan ya. Nah, ini keterangannya rekomendasi dataran rendah sampai menengah ya. Pastilah terong sangat bagus jika ditanam di dataran rendah sampai menengah ya. Jadi yang suhunya hangat ya, seperti itu. Nah, terus terong panjang ungu tua mengkilap tipe pembuahan bertandan bentuk silindris. Nah, silindris ini seperti tabung ya kan, cuman agak panjang. Nah, panjang buah 13 sampai 17 cm. Diameter 4 sampai 5 cm, produksi 150 sampai 200 gram per buah.
potensi hasil 55 sampai 65 ton. Nah, jika dibandingkan dengan yang antik ini, unggul punya antik ini ya tuh 60 sampai 70 ton per hektar. Nah, ini hanya 55 sampai 65. Umur panen 50 sampai 55 HST, berarti lebih genjah ini ya dari cap mutiara bumi dibanding dengan antiknya. Ya, antik kan 55 sampai 60 HST. Nah, terus potensi hasil, tadi kebutuhan benih untuk per hektarnya 230 sampai 250 gram per hektar. Kemudian daya bercambah 85%, sama ini ya. 85%. Kayaknya untuk terong daya kecambahnya di standar normalnya 85% ya, seperti itu. Nah, diproduksi dan dikemas oleh Prabu Agromandiri Purwakarta. Nah, ini harganya yang tadi kan sudah dibahas ya, 38.000 ya, ini menengah lah, tidak terlalu murah ataupun tidak terlalu mahal. Nah, ini yang terakhir dari cap panah merah atau Iswised ya. Nah, Lejata F1. Nah, Lejata F1 ini sudah banyak ya di budidayakan oleh petani di Indonesia. Lah, lebih familiar ini ya dibandingkan Mutiara Bumi dan Bintang Asia Antik dan Nazmi. Nah, kalau Lejata ini di sini tidak ada keterangan lebih jelas ataupun lebih terinci ya terkait produk yang dipasarkannya dengan merek Lejata ini. Cuman di sini ada keterangannya seperti rekomendasi dataran rendah menengah. Nah, ini ada juga ketahanan penyakit. Ini BW itu apa ya? BW. Umur panen 55 sampai 60 ya, hampir sama dengan antik ya tadi ya, kurang lebih umuran 50 sampai 60 atau 2 bulan ya. Nah, bobot per buahnya hanya 90 sampai 100 gram. Berarti lebih bagusan yang ini ya. Ini kan sampai 150 sampai 200 gram per buah. Ini lebih besar ya menurut keterangannya. Tapi ya semua juga tergantung dengan bagaimana cara petani memuliakan tanamannya, perawatannya, serta pemupukan dan yang lainnya ya. Karena untuk mencapai potensi hasil ini ya banyak faktornya tadi ya, yang tadi saya jelaskan, seperti iklim, cuaca, benih, pupuk, dan lain-lainnya. Nah, kembali lagi ke cap panah merah Lejata. Nah, Lejata ini potensi hasilnya 60 sampai 70 ya, berarti sama dengan yang antik ini ya tadi, tidak jauh berbeda. Nah, ini 55 60, kali ini kan 60 sampai 70 ton. Nah, daya tumbuh sama ya, minimumnya 85%, kemurnian, kadar airnya juga sama ya, kurang lebih 7% dari ketiganya. Nah, isi 1100 butir, berarti ini semuanya 5 gram. Nah, ini yang paling mahal ya di pasaran, Lejata. Maaf, ada satu lagi dari TM Spartan ya. Nah, TM Spartan itu ya paling mahal, ini kan di bawah 50 ya, kalau nggak salah ini 47 sampai 48 ya, tergantung dari tokonya. Kalau TM Spartan saya dulu yang pertama tanam harganya 60.000. Nah, TM Spartan sih paling unggul ya. Ya karena TM Spartan itu kuat terhadap serangan Gemini virus ya. Seperti itu. Terus warna buah dan ininya juga ungu gelap. Nah, itu mungkin yang jadi mahal karena punya kelebihan dari produk atau merek yang lainnya seperti itu. Nah, jadi di pasaran pada umumnya terong bertandan itu yang saya tahu sampai saat ini hanya ada 5 ya.
Antik dari Bintang Asia, Nasmi dari Cap Mutiara Bumi, Lejata dari Cap Panah Merah, terus TM Tani Murni dengan mereknya Spartan. Terus satu lagi ada Nikmat dari Cap Matahari, Cap Bunga Matahari. Yang saya tahu hanya ada 5 ya yang bunganya bertandan ataupun hasil buahnya banyak. Nah seperti itu ya. Nah kita nanti akan coba tanam dan kita bandingkan mana yang lebih bagus, baik itu dari Antik F1, Nazmi F1 dan Lejata F1 ya. Kita bandingkan mana yang terbaik. Nah biar petani yang nonton bisa mengambil keputusan jika petani ingin menanam jenis terong yang bertandan atau yang berbuah bergerombol ya, seperti itu. Nah mungkin sekian dulu review dari saya. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata ataupun kata yang tidak bisa dimengerti. Mohon maaf. Yang baru nonton ya jangan lupa like, comment, dan share ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi petani semuanya yang ada di Indonesia. Salam pejuang pangan. Semoga petani di Indonesia ini bisa sejahtera ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.